warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat siang semuanya penonton setia Juri Candle. Seperti biasa kita mendemonstrasikan pakai teknikal C5 nih. Sebelumnya apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan profit nih. Kalau ada teman-teman yang bingung apa yang saya sampaikan itu tulis saya di komentar. Jadi nanti di next videonya saya bahas gitu. Silakan bertanya. Oke. Gitu ya bang. Oh ini di C5 informasinya penurunan lemah ya guys. Di sini konfirmasinya juga penurunan lemah. Sabar dulu guys. Kita tunggu dulu satu candlestick setelah konfirmasi. Seperti biasa ya. Sabar dulu. Penurunan melemah. Ini trennya sedang sideways ya. Tunggu saya di sini mau sell bang, apaan posisinya mau sell saya. Oke. Tapi sabar dulu, kita tunggu dulu. Dia tinggi dikit aja. Karena ditakutkan dia closing di area support, kita dekat area support banget ini. Sabar, kita cari titik tertinggi untuk sellnya bang. Titik tertinggi untuk melakukan entry sell. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Yang penting kita fokus nih. Jangan terhipnotis oleh pergerakan candle. Dia menipu bang. Pergerakan candle ini menipu. Syukur-syukur di sini jadi resisten pendukung untuk turun ya. Kita langsung sell di sini kalau dia jadi resisten. Karena resistennya mendekati area support. Gitu. Semakin dekat resisten ke area support ya, dia semakin mengindikasikan oke ini sudah dominan bakal jadi resist. Oke, sebentar. Oke, kita sell bang. Satu dulu. Nah ini karena ada support dia bakal naik lagi nih. Ada pantulan di dari area support. Nah, oke. 1, 2, 3, 4. Sudah bang, kita sell di area situ. Bang kenapa makin tinggi nggak ditambah lagi? Takut loss, nanti kalau loss kan kita nggak terlalu banyak ruginya gitu bang. Sabar aja. Sini untuk nutup yang bawah boleh deh. Tunggu. Sabar dulu. Aduh, sell bener nggak? Kepencet itu. Kirain buy. Ini tenang kok bang, dia bakal turun kok. Karena lagi sideways dia, nyampe resist dia turun, nyampe support dia naik. Jadi kalau sideways itu koreksi gede-gede candlenya, nggak nyicil. Sabar aja bang, kita walaupun yang bawah nggak kejemput masih profit 100.000 lebih gitu. Tapi harapan kita kejemput ya bang ya, dia closing di support. Melorotnya jauh bang, closing dia di support bang, sesuai analisa awal kita tadi. Sini bang, jemput nggak tadi bang? Jemput bang, kan mantap. Kita harus sedikit sabar ya, jadikan pelajaran periode pertama tadi. Entry kita nggak ideal banget. Oke. Informasi di sini lemah turun, lemah naik bang, di area resisten. Intensitas harga besar.
Oke, lemah naik gitu karena body sellernya bengkak nih. Hadirnya si buyer di sini nih, yang jadi sumbu ini kan bentuk dari perlawanan buyer, dia masih kecil untuk naiknya. Lagi pula ini terbentuk resisten. Oke, kita sabar menanti ya bang, setia menanti. Belum ada ini bang, konfirmasi di sini belum hadir. Ya masih dominan pergerakan harganya. Oke. Ini open posisi kita yang kedua bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada perlawanan yang kuat ya, lumayan nih kuat perlawanannya, tapi kan belum closing dia candlenya. Wah, perlawanan kuat, jangan tertipu ya bang abang, ini belum closing ini. Nah ini udah ada muncul sinyal-sinyal kenaikan nih, kita tunggu. Oke. Satu seperti biasa ya, kita marking dulu satu bang. Kita jangan dibiasakan open posisi di area yang sama, di titik yang sama bang gitu. Kalau misalkan satu kita baru marking nih satu jet, terus posisinya yang ini udah keburu naik, misalkan kita buy kayak gini udah keburu naik, ya udah biarin, nggak usah dikejar lagi gitu bang. Kecuali dia turun lagi, kita berharap dia koreksi buat menambah keuntungannya gitu. Seperti ini misal, nanti ini masih terlalu deket nih, kita OC one candle one click. Kalau saya sistemnya satu di atas, 3 di bawah ya, untuk recap. Tunggu, ini belum terlalu jauh, dia masih deket-deket, jadi belum ada tempat yang pas buat melakukan entry point gitu. Oke. Biarin dia udah naik, nggak apa-apa, nggak usah dikejar bang, nggak usah dikejar, area marking kita nggak usah dikejar. Kecuali dia turun lagi, biar nanti di sini jadi sumbu nih. Kita berharap pembalikannya ya. Lagi pula open posisi pertama kita udah profit tadi, ini jangan dikejar. Biarkan impulsif tanpa koreksi ini bang. 3 candlestick ini dia menembus SNR, tapi kenapa dia balik? Ini menembus SNR ini, dia nggak ada koreksinya ketika untuk melanjutkan ke penurunan. Penembusan itu kan dia identik dengan penerusan tren ya, penembusan tuh. Tapi kalau dia nggak korektif, marketnya bergerak secara impulsif ya bang. Impulsif itu yang saya bilang, dia itu bergeraknya dominan, candlenya nggak ada koreksi kayak gini gitu. Jadi market kalau nggak koreksi itu cenderung lemah, trennya lemah. Oke, ini informasinya
lemah turun ya bang ya. Indikasinya kenaikan nih. Tetap sabar. Untuk bentuk area support di sini tuh ada resisten. Nah ini lemah naik bang. Ada hadir area resisten di bawah resisten bang. Berarti resisten ini, dia tidak dapat menembus resisten globalnya ini. Oke, kita siap-siap entry sell nih bang. Tunggu dulu, karena dia udah keburu turun ke bawah ya. Kita tunggu koreksinya gitu. Ini bukan termasuk support yang terlalu kuat nih, tapi kita entry-nya harus ideal. Dia bakal ada penembusan di sini. Oke. Nah ini ada korektifnya nih. Kita ambil satu di sini bang. Tunggu dulu. Kalau dia naik jadi hijau kita sell tambah. Menitnya masih jauh nih. Dia impulsif nih bang, perhatikan nanti dia bakal bergerak impulsif ke bawah karena dia di resisten ini nggak tembus bang wilayah informasinya 3 candlestick ini gitu. Terbentuk resisten di bawah resisten. Nah ini supportnya jadi support lemah, nggak kuat dia untuk membawa arah harga kenaikan kalau dia nggak tembus. Kalau support ini kuat, dia itu membawa arah kenaikannya kuat bang, nembus resisten ini, ditembus sama dia. Coba ya perhatikan nih bang. Ya, kita sambil nyalain rokok bang biar nggak panik. Oke. Sabar ya bang, cek dulu ntar. Ini open posisi kita yang ketiga bang ya, yang ketiga open posisi kita. Terbentuk support bang ini, santai. Ini trennya lagi cenderung turun. Nah ini bang, kita ambil sumbuannya bang. Udah pindah dia. Dia bakal dapat rejection dari area SBR nya, karena udah ada yang nembus support ini. Nah berat dia buat naik. Tipis banget ya. Kita dapat sumbu bang, dapat sumbu untuk open posisi yang ideal tuh kayak gitu. Oke, ini terbentuk support baru lagi nih. Perhatikan resisten ini, berarti yang belum ditembus resisten ini ya bang ya, yang terdekat. Karena ketika dia jadi support, dia mencoba naik, nggak bisa nembus.
putar balik lah dia. Nah kita lihat support yang dari bawah nembus nggak nih ke resisten ini. Oke, kita perhatikan. Satu candle lagi. Ini informasi C5 nya lemah naik ya bang ya, perhatikan terus. Hadirnya seller kuat, hadir seller kuat, lebih kuat daripada si body buyer. Tunggu, kita belum bisa menyimpulkan, itu hanya indikasi. Ini semi downtrend bang marketnya. Nah, terbentuk lagi resisten di bawah resisten. Resistennya nggak ditembus, supportnya selalu ditembus, berarti trennya turun dong. Kalau tren turun itu yang lembek itu area support, yang kuat area resisten. Di sini lemah naik bang. Kita open posisi sell satu dulu di sini. Ketika nanti dia koreksi ke resisten, kita ambil sell lagi. Karena di sini terbentuk resisten di bawah resisten. Oke. Coba kita OC bang. One candle, one click. Nah ini resisten, tidak dapat tembus oleh wilayah informasi. 1, 2, 3. Tunggu dia naik lagi bang. Ini udah detik terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Kayaknya yang di bawah kita walaupun nggak kejemput nih closingnya di antara resisten itu, kita masih aman bang. Aman berapa? 14.000. Ini sideways-nya downtrend ya, sideways downtrend. Kita cover lagi. Jangan tegang bang. Walaupun saya tegang nih. Oke, retest kedua ini udah dilakukan ya. Retest keduanya udah dilakukan ke area resisten itu. Pokoknya kita menyimpulkan ini downtrend, makanya fokus ke FTT kita bang. Di area resisten kita sell. Itu analisa saya bang. Mau kita loss, mau kita profit, kita udah menganalisa gitu. Dan jangan panik, santai aja. Kalau kita udah menganalisa semaksimal mungkin, ya udah biarin. Kita tunggu closing sampai closing periode kan. Nah masih kuning kita bang. Berarti resisten ini udah 2 kali retest ya bang ya. Dan harga cenderung sudah membreakout. Perhatikan sumbunya. Nah. Oke, informasi di sini lemah penurunan, hadir di area masih di bawah resisten itu tadi. Oke, berarti ini
kendala kita berarti nanti bukan kendala, target kenaikannya berarti kalau dia pembalikan tren, dia targetnya udah di sini nanti bang. Lemah kenaikan, sabar bang. Sideways ini market lagi sideways di atas, di area resisten harga. Kita jangan menyimpulkan langsung nih. Oke. Harga lagi berusaha menjebol resisten yang ini nih bang, yang keras ini. Oke, jebol gitu bang, mantap. Tunggu koreksinya kita bang. Mantap kali bang, mantap kali. Tunggu dulu. Kita jangan tergesa-gesa. Ini C3. Oke bang, dia mentok resist 1 dulu, kita klik biasa. Sabar dulu bang, masih ada harga tertinggi dari resisten kita ambil di pucuk-pucuk bang. Itu sebagai resisten berarti ya. Globalnya kita belum kena nih di atas. Aduh, bang ada yang ngambil basic nih. Kita kayak tadi nih bang ya, dia belum sempat lagi naik buat sore bang, sinyalnya hilang bang. Sorry bang, sinyalnya hilang tadi. Hilang lagi sinyal tadi. Sorry bang, kepotong tadi sinyalnya hilang. Kita jadi entry 3 poin ya bang ya. 2 poin. Kita tambah 1 poin tadi. 1 layer lagi. Kenapa saya tambahin sell? Ini tidak nembus resist bang. Baru pertama resisten ini di retest. Kayak tadi aja ini pertama dia terbentuk tuh penurunan. Terus kayak ini yang kedua gitu kan, minimal kita pakai 2 kali lah, jangan seperti tadi ya. Oke, seperti itu bang cara menganalisanya. Ini periode terakhir ya bang ya, kita analisa yang kelima nih. Kita ubah dulu waktunya, informasinya lemah penurunan di sini. Hadir resisten di atasnya double.
sabar bang, tetap fokus nih. Ini periode terakhir nih, menentukan kita profit atau tidaknya. Overall kita profit bang, lemah turun juga bang. Oke, berarti ini udah ada indikasi kenaikan karena terbentuk support dan resisten ini udah di retest. Berarti ada kemungkinan ketika nanti dia bergerak ke atas nih, bergerak ke atas, ada koreksi bang, kita buy nanti. Tuh, kita tunggu reaksi harga ini yang bergerak nih bang. Reaksi harga yang bergerak ini kita tunggu, kan lebih safety gitu. Ada resisten, harga naik, kita tunggu reaksi harganya, jangan langsung entry. Ini buat teman-teman yang pemula khususnya ya, pahami nih, jangan gegabah dalam kita menganalisa bang. Harus dipertimbangkan matang-matang. Oke, di sini ditembus ya bang ya, resisten ditembus berhasil. Kita tunggu dulu bang, tunggu dulu. Ini udah nggak ada pendukung sell di sini, udah ada tembus semua. Kita cek, bentar. Nah ini tempat kita buy bang. Karena kita buy di resist sudah 3 titik aja bang. Buy-nya di resisten ini, riskan banget, riskan banget. Kita udah paten lah. Ini udah 2 kali di retest resisten yang sampingnya ini kan. Jadi yang tadinya resisten pendukung untuk penurunan jadi pendukung kenaikan nih. Tunggu sebentar bang. Kalau ini loss kita tutup marketnya bang. Kita buy di resisten. Resisten itu udah 2 kali retestment. Retest itu jadi pemantulan ya bang ya. Retest itu mantul. Tuh. 2 kali di retest, lalu ditembus. Nah jadi resisten itu pendukung untuk kenaikan, bukan lagi pendukung penurunan. Ntar saya pengen nambah 1 layer aja di sini bang. Cuman nggak sempat lagi dia turun. Udah nggak kuasa dia bang. Sudah nggak kuasa dia. Satu, aduh keseret dia di atas. Nggak kuasa. Ada RBS. Ingat materi SNR. Resisten ditembus oleh harga kenaikan, berarti dia menjadi RBS, pendukung untuk kenaikan, bukan pendukung penurunan lagi resistennya. Itu aja patokannya bang. Ini kita 4 layer, open posisi 4 layer, 4 kali klik. Yang penting kita open posisi sudah dianalisa, nggak ngasal bang. Formasinya lemah turun, konfirmasinya lemah turun, kita nggak langsung entry buy. Kenapa? Karena ada resisten terbentuk di bawah resisten sebelumnya. Itu kita tunggu dia breakout ya, tunggu dia breakout di sini, baru kita entry tadi kan di candlestick selanjutnya. Itu pun saya entrynya nggak nunggu dia nggak di atas, tunggu dia ada sedikit koreksi kan ke bawah yang saya bilang seperti itu bang. Jadi secepat apapun open posisinya, kalau nggak ideal ya nanti bakal kena sliding, bahasa itunya kayak main bola sliding gitu bang. Kalau open posisi kita walaupun santai walaupun lambat tapi kita santai,
di ujung lah ibaratnya. Yang penting kita udah mateng, oh ada resisten, kita hati-hati. Warning kita bang, ada lampu merah kalau resisten ataupun support itu, jadi ada lampu merahnya dulu untuk melakukan open posisi. Kita tunggu reaksinya, yang saya bilang reaksi harga ketika bergerak di resisten ataupun di area support. Karena ini lagi bergerak resisten tadi ya, saya warningnya di area resisten. Ketika dia ditembus, walaupun kita punya informasi dan konfirmasi itu, kita nggak serta merta langsung open posisi di sini. Ini walaupun hadir support lemah dan ini ada resisten, secara kapasitas resistennya lebih kuat. Itu belum lagi di sini ada global ya bang ya, secara ini global lah resisten besar gitu. Makanya saya nunggu dia nunggu dia melakukan koreksi harga gitu ke area resisten yang ditembus, berarti jadi RBS gitu ya bang. Simple banget lah analisanya, ini untuk pemula silahkan dipahami nih. Ketika kita mau open posisi ada SNR nih, buy, misalkan mau buy nih, informasi konfirmasi kenaikan, ada resisten, tunggu dulu bang, resisten itu gimana ya, reaksi harga yang bergerak ke resisten itu seperti apa ya. Nah kayak gitu bang, misalkan resistennya double ganda kayak gini ganda, ini resisten terbentuk baru. Nah di sini ada global, tetap kita harus ingat konsep setiap penembusan itu wajib melakukan koreksi. Itulah yang disebut dengan tren kuat. Ketika dia tidak koreksi, maka dia akan melakukan pembalikan dulu. Untuk apa pembalikannya? Untuk koreksi, bukan buat pembalikan tren bang. Dan ada juga dia ketika tidak koreksi harga, ketika dia naik tidak koreksi nih, kalau kayak gini naiknya impulsif ya, dia udah nyampe resisten dia turun impulsif juga. Ada juga dia turunnya impulsif, dia nggak jadi buat koreksi, malah dia membatalkan kenaikannya di area support. Misalkan sini di area support ini udah dari resisten, nah jadi batal ini bang kalau kayak gini, malah turun gitu bang. Ini logika kita main lah, ayo teman-teman semuanya yang udah banyak loss di binary option, silakan pelajari baik-baik area SNR, area dan wilayah untuk pendukung kita open posisi. Jangan serta-merta kita itu open posisi kayak tebak menebak, dang. Lebih sabar. Jadi semakin kita lama di market harusnya semakin fokus ya, bukan semakin kita oleng gitu. Tapi lebih baik kita sebentar aja di market, 30 menit cukup lah, 5 periode. Tapi untuk yang belajar 2 periode 3 periode sudah cukup ya bang ya. Karena kalau kita terlalu lama di market, buat teman-teman yang pemula malah makin bingung, kebanyakan area nantinya yang dilihat gitu, banyakkan pertimbangan yang ada open posisi bukan ideal, malah loss gitu bang. Kayak open posisi saya pertama tadi ada loss, yang penting kita ketutup dulu lah, bisa nutup kerugian gitu. Jadi yang abang-abang harus terapin itu yaitu OC one candle one click, dengan money management yang baik juga tentunya. Misalkan saya tadi melakukan open posisi sell buy di area SNR nya, saya lakukan entry buy dulu 1 titik. Itu untuk apa? Untuk memarking bang, marking kita di situ. Syukur-syukur area ini kejemput, ketika dia nanti koreksi ke area RBS kayak kita tambah bang. Syukur-syukur dia kejemput gitu yang atasnya gitu. Makanya itu yang harus abang-abang pelajari ya. Jangan serta-merta kita tradingnya itu cuman kayak judi bang, tebak menebak gitu. Ini bisa dianalisa kok, saya benar-benar yakin ini bisa untuk dianalisa, buat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya gitu bang. Karena ya kita berpikir bang, orang lain bisa kenapa kita enggak gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa, berarti ada yang salah dengan diri kita, ya kan, kayak gitu. Dari cara kita memahami materinya, kita ngacak, kita kena emosi ibaratnya kan, kena mental gitu. Alangkah baiknya ketika teman-teman loss itu tutup marketnya, jangan buka market, jangan juga membuka materi, karena nggak bakal masuk, percuma. Emosional sedang melanda pikiran kita, sugesti kita itu pengen ngebalikin loss kita gitu, nantinya malah nggak bener lah gitu. Saya udah ngasih beberapa pemahaman mulai dari teknikal dan juga dari cara mengontrol diri, mengatur money management. Di sini lengkap bang, pokoknya lengkap. Materi ini lengkap banget untuk menunjang trading teman-teman semuanya gitu. Jangan serta-merta trading itu hanya buy sell. Ada resisten kita sell, ada support kita buy, kita juga harus bisa
tuh mempertimbangkan ya bang ya. Ada support yang ketika disupport dia harga turun malah terus turun ditembus. Ada apa dengan support tersebut? Seperti itu kan bang. Makanya teman-teman harus mempelajari itu bang gitu. Untuk teman-teman yang baru join di channel Juri Candle, silahkan yang mau ikut edukasi, linknya ada di deskripsi video, nanti saya sertakan. Untuk teman-teman apabila belum bisa join ke grup VIP-nya, silahkan bertanya di kolom komentar, di situ tersedia, saya buka secara umum ya bang ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan saya jawab semampu saya gitu ya bang ya. Itu untuk sesi siang ini mungkin cukup sampai di sini dulu, karena kita jangan lama-lama di market. Itu 5 sesi udah cukup aja. Nah, untuk sesi siang ini cukup dulu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan sama teman-teman, bisa membantu dan mudah dicerna ibaratnya. Saya yakin teman-teman pasti bisa paham lah kalau ini video ini sama abang-abang dipahami baik-baik gitu ya bang ya. Terima kasih, sehat selalu, dan juga selalu menjaga money management dan juga kontrol emosinya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.